haus. Gue diketawa juga. Sekarang itu sekitar jam 5 lewat, saat yang tepat untuk haus bagi yang berpuasa. Cuma bukan berarti haus itu untuk segera minum, ada waktu tertentu untuk minum buat yang berpuasa. Dan puasa itu tidak hanya untuk umat muslim aja. Iya nggak sih? Wen, lu di Kristen ada istilah puasa nggak sih? Puasa apa misalnya? Dalil. Rahil. Dalil. Nggak makan daging. Ya, seperti ada puasa daging kata dia. Puasa Yesus ya nggak? 40 hari. Oh, lebih lama tuh berarti dari umat Islam tuh. Jadi jangan sotoy, jangan sok-sok kuat lu pada puasa sebulan doang. Ini puasa 40 hari. Nggak tahu juga. Itu makan minum apa makan daging doang? Yang Yesus. Oh, sama kayak gini. Bukannya ada waktunya nanti gitu. Oh, tuh ada juga. Ini narasumbernya gue juga nggak kredibel juga. Jadi nggak tahu juga nih. Jadi begitu. Kebetulan karena kita muslim, kita puasa. Jujur, haus gue hari ini. Padahal nggak ngapa-ngapain, cuma main game doang. Main game itu lari-larian. Gue lagi main game Lost Side ya. Jadi lari terus nyari musuh, lari. Saking gue masuk ke dalam game itu, gue jadi haus sendiri gitu. Ngomong-ngomong puasa, gue jadi ingat kelakuan masa lalu ya, masa muda dulu, zaman kuliah dulu. Gue nggak tahu apa yang di pikiran gue ya, tapi waktu zaman kuliah itu gue tuh suka banget tuh kalau lagi bulan puasa di kampus, orang lagi pada puasa siang-siang, gue dapat kelas siang, itu demen banget gue bawa aqua dingin gitu, gue tenteng-tenteng, terus gue minum depan orang-orang. Gue nggak tahu kenapa tuh, astagfirullahaladzim, itu jahat banget. Itu bukan jahat ya, karena nggak ada hubungannya orang puasa sama gue minum gitu. Maksudnya gue nggak ada niat juga untuk mengenin orang puasa biar pada buka dengan cara gue minum aqua dingin yang berembun gitu. Ya nggak mungkin lah orang yang udah niat puasa batal gara-gara ngelihat temennya minuman dingin tuh. Enggak lah, gue nggak yakin lah ya. Terus makan makanan yang seger kayak semangka gitu. Sampai kapan gue ngelakuin hal kayak gitu ya? Ya cuma beberapa orang yang inget. Astagfirullahaladzim, maafin gue lah, asli maafin gue. Cuma itu dulu. Akhirnya teguran datang tuh dari seorang dosen gue. Waktu itu bulan puasa, siang-siang gue tuh lagi ngebir di tembok, kalau nggak salah di warung-warung yang di tembok-tembok berlobang itu. Terus ada warung-warung, gue lagi minum asoy banget dah, bukan sotoy banget dah, pokoknya jahiliyah banget dah, bandel banget gitu. Minum sampai disamperin seorang dosen. Gue juga lupa nama dosennya siapa. Gue disamperin, dia nanya, dia ingat nama gue, dia panggil Abdullah. Kamu D mata kuliah saya. Gue juga lupa tuh waktu itu dia ngajar mata kuliah apa. Sampai pada suatu hari berikutnya gue masuk kelas dan dosennya dia, dan gue ingat ya gue mencoba untuk sedikit menjilat-jilat kayak aduh Pak, maafin saya kemarin begini-begini, melakukan hal yang tidak pantas, minum bir di saat siang-siang bulan Ramadan. Dan dia nggak peduli, ya dia aja. Bahkan di saat gue semakin banyak cincong, akhirnya menjadi apa ya, D plus atau apa gitu, cuma plus, tapi DD juga gitu. Ya singkat ceritanya, setelah lulus kuliah, buka studio, buka warkop, ada juga tuh sedikit pengalaman tentang bulan puasa ya. Waktu itu gue buka studio dan gue juga buka warkop. Berita-berita di TV itu ada beberapa organisasi Islam yang suka mensweeping restoran-restoran yang buka di siang bulan Ramadan dengan alasan tidak menghargai orang yang sedang berpuasa gitu. Mungkin karena gue juga waktu itu baru-baru lulus kuliah, gue juga punya ego tinggi.
dan gue ngerasa kayak yang harus dihormati itu kan bukan orang puasa sebetulnya. Orang puasa ya puasa aja, udah masuk bulannya kok gitu. Lagi juga menghormati orang puasa itu seperti apa caranya gitu. Tidak dengan lantas saja yang orang tidak beragama Islam ikut berpuasa kan. Juga tidak dengan melarang orang yang tidak berpuasa untuk makan dan minum sembarangan kan. Bukan penghargaan semacam itu menurut gue waktu saat itu ya. Ada orang puasa, terus kalau ada orang yang Kristen mau minum, terus ngumpet-ngumpet dulu gitu, dia ngindarin ada orang Islam. Wah, ada orang Islam tuh, ngumpet-ngumpet, kita baru minum, baru ngumpet dulu. Udah nggak kelihatan minum, kan nggak juga gitu. Maksudnya toleransinya di mana gitu. Waktu itu gue punya pikiran sotoy bahwa di saat orang Muslim berpuasa dan ada orang lain yang tidak berpuasa dan dia sedang mengkonsumsi minuman atau makanan, maksudnya minuman bukan minuman keras ya, minum atau makan dan tidak sengaja dilihat oleh pihak yang berpuasa itu, ya menurut gue itu ya semacam ujian kecil gitu, sepele banget menurut gue. Orang puasa terus ngeliat orang minum tuh sepele banget. Soalnya gue seumur umur gue puasa ya, gue tuh kalau makan kuat gue nahan, minum gue kuat nahan, berak gue kuat nahan tuh, suka mules sakit. Apalagi kalau udah di ujung. Lu yang ngapain sih? Ya lebih susah nahan berak kan daripada nahan puasa kan? Iya kan nahannya gitu. Ini masalah menahan kan, bukan masalah ya gitu. Jadi kecil ya, menahan haus lapar tuh kecil. Bahkan di saat gue yang sekarang udah berkeluarga pun menurut gue di rumah di saat istri gue lagi santai-santai di siang bulan puasa ya gue cuek aja gitu, nggak ada hasrat ngapa-ngapain karena emang dari subuh gue udah niat puasa gitu. Jadi lawan gue ya haus, lapar, tidak berbicara yang berlebihan, berbohong atau menjanjikan yang padahal tidak sanggup kita janjikan. Ya puasa adalah puasa gitu. Menurut gue semua orang yang paham esensi dari puasa nggak ada masalah gitu. Bahkan ya kadang-kadang gue salut tuh sama orang puasa yang masih bekerja. Gue ambil salah satu pekerjaan misalnya driver ojek online gitu, yang ngambil siang-siang itu gue salut banget, dia bisa tahan terik matahari gitu. Macet, mungkin ada penumpang yang cerewet gitu. Kalaupun mereka berhasil melalui hari itu dengan sabar dan tenang ya itu sangat salut gue daripada gue yang cuma santai-santai di ruko, main game, ya waktu sholat-sholat, waktunya buka-buka, sholat-sholat ya cuma ya gue nggak kena panas matahari gitu. Apalagi kayak teman gue tuh, ada namanya Mas Rama tuh, dia ya gitu-gitu aja gitu, letoy, ngapain, dia puasa nggak puasa mah letoy aja udah gitu. Cuma ya esensinya sih saat itu gue mikirnya, karena gue punya warkop, gue punya hak untuk buka siang-siang. Karena niat gue, bukan karena niat gue, karena pendapat gue begini, gak semua orang pada hari itu puasa gitu. Ada umat agama lain yang mungkin ingin nongkrong, ingin makan, ingin minum, atau ada juga keluarga yang lagi puasa, cuma istrinya lagi sakit atau lagi dapet, terus suaminya pengen beliin makanan gitu. Jadi dia nyari-nyari, misalnya dia belum nggak ada bahan makan, dia pengen, istrinya pengen makan Indomie goreng sosis, bagaimana gitu. Jadi waktu itu warkop gue buka aja gitu. Ya waktu itu karena itu jauh ya sebelum pandemi, jadi waktu gue buka bulan siang-siang bulan puasa tuh ada aja tuh anak-anak SMA yang berusaha untuk buka puasa bersama tapi siang-siang gitu. Jadinya mereka waktu datang tuh bilang, bang, pintunya tutup dikit aja bang biar nggak kelihatan. Terus gue nanya lah, emang kenapa? Enggak bang, ini pada mau buka puasa pengen ngebatalin. Sekali, 2 kali mereka datang, 3 kali, 4 kali, akhirnya sampai ke tahun kedua, tahun ketiga mereka terbiasa. Bahkan saking terbiasanya buka puasa bersama di siang hari di warkop gua, itu mereka tuh punya kayak privilege tuh. Jadi kalau misalnya siang-siang gua ngantuk, mereka datang, mereka masak sendiri tuh. Mereka masak sendiri, mereka bikin minumnya sendiri. Kalau mereka pulang, mereka WhatsApp,
Terus tapi duit udah mereka selipin semua itu, mereka udah tahu harganya karena ada menunya. Jadi hal semacam itu. Sampai di satu pun gue belum tahu apakah gue berdosa membuka suatu peluang untuk orang berbuka puasa tidak pada waktunya. Kalau gue jawab wallahu a'lam bishawab, kayaknya gimana gitu ya. Cuma saat itu dalam benak gue sih nggak berdosa gue karena gue nggak maksa juga mereka datang, ya udah mereka lapar dan menurut gue mereka belum dapat yang namanya esensi berpuasa. Jadi mereka punya puasa di rumah, mereka sahur bersama keluarga, cuma pas udah ketemu temen-temennya mereka buka. Menurut gue sih biarin aja gitu. Bahkan kalaupun itu terjadi pada anak-anak gue nanti, ya gue sabet sekali, cuma nggak akan gue paksa mereka puasa. Gue jelasin dulu aja tuh caranya kenapa harus puasa gitu ya. Seperti halnya ibadah-ibadah lain, masih ada ibadah yang lebih awal yang harus gue kasih tahu ke mereka gitu. Bukan terlambat ya untuk anak-anak SMA yang waktu itu jadi pelanggan gue yang suka buka siang-siang itu juga gitu. Yang gue harapkan sih hal semacam yang gue lakuin juga terjadi gitu. Misalnya dulu gue juga nggak puasa apa gimana, tapi sekarang setelah gue menemukan sedikit esensinya berpuasa, ya sudah gitu. Sepele. Karena gue juga sempat juga tuh di awal-awal pernikahan gue tuh seneng gitu kan. Wah bulan puasa nih, sahur bersama, terus puasa. Nah waktu itu bini gue tuh lagi demen jalan-jalan ke Tanah Abang. Tanah Abang di blok berapa sih yang belanjaan murah tuh? Blok B apa sih? Blok C lah gitu ya. Belanja. Cuma waktu itu kalau nggak salah dia lagi hamil ya, jadi dia nggak puasa, gue mah puasa ya. Sering tuh sampai di Tanah Abang itu kan namanya bulan puasa tuh penuh buat sampai riuh gemah ripah loh jinawi lah pokoknya lah. Itu susah gitu kan, jalan susah, gerah, panas. Sampai kadang-kadang sempet suatu hari ketika tuh gue ke sono, yang dari dalam mau keluar, yang dari luar mau ke dalam, jadi kegencet, udah panik, mana bini gue lagi hamil. Nah untungnya ada seorang pedagang, gue nggak tahu gimana, nggak, ya kayak apa namanya, bukan mukjizat ya pertolongan Tuhan kali ya. Di saat gue panik, istri gue panik, itu ada tiba-tiba ada pedagang narik bini gue dan gue gitu, bang kesini aja bang. Terus biasanya kan kalau di Tanah Abang di pinggir-pinggirannya itu baju mereka di dalam dagangan mereka tuh. Dagangannya langsung dibongkar sama dia, narik gua sama bini gua ke dalam. Terus sini dulu bang, santai dulu. Gua ada santai. Terus akhirnya bini gua nanya, "Bang, kalau lewat sini, kalau dari sini mau ke blok ini dari mana ya? Lewat mana ya?" Akhirnya abangnya ngasih tahu, lewat sini gitu. Yang jadi pikiran gua tuh, gua barusan panik, terjadi bentrokan kayak terowongan Mina gitu kali ya, orang datang sama orang pulang begini, terus tiba-tiba panik, bini gue juga udah mukanya mau nangis, tiba-tiba ditolong orang, tapi yang di pikirannya tuh tetap mau ke blok C gitu. Astagfirullahaladzim. Di situ gue emang rada-rada senyum-senyum gimana ya, cuma ya begitulah cewek kali ya, di saat mereka lagi pengen, terus rezekinya lagi ada, ya udah, bahkan kejadian hampir mati pun mereka lupakan dengan sejenak doang gitu. Yang tadi dia cuma abang tolong, tiba-tiba mau ke blok C lewat mana ya? Ya Allah, ya astagfirullahaladzim ya. Tapi ya itulah perempuan ya. Nah di saat suka belanja itu, bini gue tuh kadang-kadang ya karena dia nggak puasa lagi hamil ya, maksudnya gue juga nggak mau meresikokan diri dia harus kekurangan cairan untuk bayi di rahimnya gitu. Nah dia tuh suka makan nyampe di Tanah Abang, makan siang dulu. Dia emang sering nawarin, bang nggak batalin aja. Gue bilang ngapain batalin, masih kuat gue mah gini doang gitu. Itu sering berkali-kali, kalau nggak salah sampai 2 tahun pernikahan masih sering. Oh iya karena gue dulu tuh buka toko baju, makanya gue sering bolak-balik Tanah Abang, sering belanja, jual lagi belanja gitu. Nah sering sering banget ngelihat keluarga-keluarga yang belanja juga. Ini gue nggak nyalahin ya, sumpah gue tidak menyalahkan, tidak meremehkan, itu urusan mereka gitu.
gue sering melihat keluarga ya, ibunya berkerudung, anak perempuannya berkerudung, anak laki bawa bapak, di saat belanja kecapean mereka membatalkan puasa mereka. Terserah mereka punya alasan apa, mau punya alasan habis berjalan lebih dari 3 hari dari kota Bandung jalan kaki, mah terserah aja gitu. Cuma yang jadi concern gue tuh ini kadang jangan-jangan nih laki-laki ini membatalkan karena nemenin istrinya belanja gitu. Coba dipikirin deh, ada sekeluarga, bapaknya, anak laki-lakinya, anak perempuannya, sama ibunya, bisa gue sebut mereka, bisa gue pastikan mereka muslim karena dari pakaiannya ibunya berkerudung, anaknya berkerudung. Terus ya waktu mereka ingin membatalkan pun mereka membaca bismillah gitu dan membaca doa buka puasa gitu. Dua kejadian ini gitu, coba di compare deh antara ada orang yang minum di depan umum di saat siang bulan puasa dan terlihat oleh orang yang berpuasa tanpa niat apa-apa ya, dengan seorang istri yang mengajak belanja suaminya, saking tempat perbelanjaannya lebar dan jadi sering berjalan-jalan, suaminya kehausan sampai membatalkan. Coba, ini bukan masalah di mana yang lebih baik ya, cuma dua permasalahan yang lucu aja gitu, yang kadang-kadang orang menganggap lumrah orang yang buka puasa di tempat perbelanjaan karena mereka capek. Sedangkan untuk orang beragama lain yang emang hak mereka minum di pinggir jalan siang-siang bulan puasa, itu menjadi sebuah hardikan, sebuah kayak momok, kayak weh lu anjing lu, ini kan lagi bulan puasa, jangan minum pinggir jalan loh. Tapi kan dia kan nggak puasa gitu. Kayak temen gue misalnya kayak Iwen tadi kan, gue lagi di dapur, dia minum aja ya, gue cuek aja. Nah dia nggak puasa gitu, masa gue harus minta dihargain? Wen, gue lagi puasa Wen. Walaupun gue tegur juga dia percuma, dia tetap minum juga ya, pasti lah gitu. Ya karena ya udah pada gede gitu, udah pada tahu esensi puasa gimana, nggak usah terlalu minta dihormatin, nggak usah dihargain, ya puasa aja gitu. Nggak kuat ya lu minum aja gitu aja kan. Karena bukan sejatinya lu mau buka misalnya lu mau buka puasa siang-siang terus ada yang bilang, jangan dong, jangan, tanggung gitu. Ya lu bukan anak kecil gitu. Lu mau buka aja, lu nggak usah takut, nggak usah malu, nggak usah apa gitu. Nah kan alasannya kan antara lu sama Tuhan lu juga gitu. Nah kembali ke tadi, jadi gue melihat keluarga yang berbuka puasa di siang hari, keluarga muslim ya, gue bisa memastikan itu muslim, gue yakin banget, dikarenakan menemani istrinya berbelanja gitu. Mungkin istrinya menahan kali kalau kita mau usun-usun, ya udah pak nggak usah buka pak, tapi papanya kan yang kayak aduh mama haus, papa nggak kuat, mana papa gotong-gotong belanjaan gitu. Coba deh yang masih sering melakukannya, coba lindungilah keluarga anda lah daripada hal-hal yang seperti itu lah ya. Ya kayak kemarin juga ya sempat kepikiran juga yang kayak ini besok warkop mau dibuka siang apa sore aja, cuma ya kembali seperti itu ya. Kamu ya nggak semua orang berpuasa pada bulan Ramadan tuh harus dihargai juga yang nggak berpuasa gitu. Sebetulnya sih ini bukan masalah harga menghargai ya, cuma belum pernah dengar juga sih kejadian di Indonesia ya, orang lagi puasa tuh tiba-tiba dipegangin terus disuruh nonton orang makan atau diapain lah gitu kan, apa diguyur air biar dia batal. Kita masih di Indonesia tuh masih alhamdulillah kayaknya sih masih bisa berpuasa secara khusyuk ya, nggak seperti beberapa kejadian-kejadian di negara lain yang pernah gue dengar gitu. Kayak dulu di mana ya, di Rohingya apa di mana gitu ya, orang sampai dipegangin, tapi nggak tahu itu fitnah. Ngerinya fitnah lah, jangan diceritain lah ya, ngerinya itu hanya fitnah doang ya. Kalau gue ngerasa di Indonesia masih santai puasanya gitu. Sebetulnya ya, yang bikin batal tuh ya pribadi-pribadi yang nggak kuat aja gitu. Sebenarnya bukan nggak kuat ya, yang lupa akan esensi asli berpuasa aja gitu. Maknanya apa gitu. Ya bukan hanya menahan lapar dan haus ya, semuanya juga harus bertahan.
intinya sih lu harus berbuat baik aja. Nah kembali ke tadi tuh ya, yang warkop buka siang sampai anak-anak SMA itu suka masak sendiri gitu. Di situ gue juga kadang-kadang mikir tuh, itu gue salah apa enggak ya, siang-siang gue biarin orang buka puasa di bawah. Apakah gue menyediakan arena, ya, menyediakan tempat lah, memfasilitasi orang berbuka puasa gitu. Tapi walaupun pada akhirnya gue juga menentang dengan ego sendiri, ya udah, nggak semua orang siang-siang puasa kok, masih banyak orang yang mau buka puasa gitu. Setidaknya mereka di sini hanya buka puasa gitu, hanya membatalkan itu. Sebab waktu muda dulu juga ada juga tuh tempat di dekat rumah gua di Pasar Minggu yang kalau buka puasa tuh kalau nggak mabuk tuh nggak buka namanya gitu. Maksudnya kalau lu cuma buka puasa hanya untuk makan minum, receh banget gitu. Lu buka puasa harus minum anggur gitu, karena di Pejaten tuh anggur tuh apa ya, 24 jam lah ya. Pokoknya culun lah kalau cuma lu buka puasa. Kenapa? Pengen ngerokok doang. Ya ampun, sedih, lu sedih. Minum ciu gitu kalau buka puasa siang-siang, jangan tanggung gitu. Ngegele gitu. Kalau di Pejaten begitu, buka puasa makan minum berangkat buat ngisi perut tuh biar mabuknya enak. Minum anggur, nyimeng, begitu dulu. Cuma ya itu jahil gila ya. Ya semoga diampuni lah dosa-dosa semacam itu lah ya. Amin. Ya ini udah berapa lama ya? Ini sudah 22 menit ya. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan kepemilikan studio itu, di bulan puasa itu kadang-kadang orang latihan studio itu di akhir-akhir sore ya, sebelum maghrib. Misalnya dari jam 5 mereka nyewa 3 jam, 5, 6, 7. Atau kadang-kadang juga ada yang siang. Cuma biasanya yang siang itu misalnya jam 3 sampai jam 5, 1 jam itu mereka, dari jam 5 itu mereka nyari bukaan, terus bukanya di warkop atau gimana pun itu. Jangan es kelapa. Apaan aja dah. Es campur situ. Nggak mau. Enak gak sih? Nggak usah. Enak kok. Soda ya, soda. Soda. Iya. Soda aja. Emang juga es soda nggak enak ya? Nah jadi ada juga tuh yang buka yang nyewa studio malam jam 11. Cuma itu tahun-tahun kemarin ya. Kalau tahun-tahun sekarang masih sepi kayaknya. Emang baru hari keberapa kali ya. Jadinya belum ada yang latihan malam atau sore. Kemarin sih ada siang, cuma guanya kayaknya udah umur jadinya takut buka studio siang-siang, takut capek banget. Kalau capek banget boynya tidur gitu. Sepele sih tahu udah, kayaknya udah badan juga udah gimana gitu. Cuma kemarin pas habis masuk angin kayaknya udah mulai kuat nih. Gue udah mulai keluar rumah, main game, lalang keliling, tadi salto-salto dikit, olahraga, di atas nyapu-nyapu. Ngapain nyapu pakai tangan. Kok gue gatel-gatel ya? Lalang keliling gimana? Hah? Enggak, naik ke atas doang. Akhirnya wudhu ke atas. Jadi ya bulan puasa jangan lupain esensi puasanya. Ya buat ibu-ibu yang suka ngajak belanja bapaknya jangan dibiarin buka puasa. Bukan dibiarin, terserah ibu juga ya. Pokoknya kalau kira-kira bapaknya nggak kuat jangan diajak belanja, Bu. Gitu. Kalau ibu-ibu kan gampang alasannya. Misalnya lagi dapet baru belanja dah tuh, biar nggak usah puasa. Suka sedih ngeliat Pak Haji buka puasa siang-siang di Tanah Abang gara-gara nemenin Bu Haji belanja gitu. Ya Bu ya, banyak dulu Bu ya. Banyak. Iya kan, maksudnya nggak nyalahin, nggak salah dia sama Tuhan dia aja, nggak ada urusan sama gue. Cuma ya Bu Haji tolong Pak Hajinya jangan diajak belanja, aus bener dah, di Tanah Abang tuh aus banget gitu ya. Oke, saya rasa kan Pak diajak belanja. kalau saya mah kuat, waktu itu masih muda masih strong, sekarang udah punya 3, tapi yakin masih kuat lah, masih kuat. Asal jangan masuk angin, kalau masuk angin kelingan ya. Oke, cukup saat ini. Salah.